Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Ustaz. Dan di pagi yang cerah ini kita ingin mengangkat sesuatu yang banyak umat mungkin hafal atau pernah mendengar, kalimat yang tadinya banyak yang mengatakan bahwa itu hadis, ada yang bukan begitu. Intinya adalah kurang lebih kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup lama atau 1000 tahun lagi, tapi kemudian juga jangan lupa akhiratmu seakan-akan besok kamu mati. Mohon penjelasan Ustadz di dalam konteks pemahaman Islam dan amalannya. Ya, jadi yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwa kita ini sekarang ini ya hidup di dunia, Ya. dan ini adalah alat untuk kita mendapatkan kehidupan di akhirat. Artinya tidak mungkin orang itu mendapatkan akhirat kalau dunianya hancur binasa. Ya. Hancur binasa itu apa? Ya mungkin di dunia ini dia nggak punya ilmu, nggak punya keterampilan, nggak punya pekerjaan, nggak punya manfaat, nggak punya keluarga, nggak punya teman, sia-sialah hidupnya. Ya boleh jadi memang dia punya keterbatasan. Kalau demikian pasti ada perhitungannya. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan itu ya orang yang normal. Orang normal hidup di dunia, dia bekerja. Untuk apa pekerjaan yang dia lakukan? Ya untuk dia bisa bertahan. Bila perlu bertahan sampai 1000 tahun, ya kan? Atau selama-lamanya. Artinya dia harus mengukur bahwa hidupnya itu bisa jadi akan panjang, sementara fisiknya boleh jadi akan berkurang kekuatannya, sehingga dia harus berpikir untuk nanti saving untuk masa depan. Ketika dia sudah tidak bisa bekerja atau tidak boleh lagi bekerja atau dipensiun karena sudah waktunya, sementara dia tetap akan menghadapi problema kehidupan, bahkan mungkin semakin lama atau semakin tua semakin banyak. Dulu waktu muda nggak ada penyakitnya, nggak ada biaya untuk pengobatan. Setelah tua justru uangnya berkurang, ya pendapatan berkurang karena tidak bekerja lagi. Padahal kebutuhannya semakin bertambah, anaknya semakin besar-besar untuk biaya kuliah, untuk biaya pernikahan, sementara dia juga harus berobat, ya kan? Sehingga wajar kalau ada ungkapan ikmalid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Maksudnya itu hidup selamanya 1000 tahun, katakanlah begitu. Ya dia harus berhitung itu. Nah, kalau kita bilang misalnya umur balita, ya dia belum bisa, ya masih dibantu orang lain, orang tuanya. Tapi begitu dia sudah masuk masa remaja, masa kerja, masa namanya produktif, ya dia harus betul-betul fight, semangat, berhitung dia. Misalnya begini, dia mau bikin rumah, padahal dia tahu kalau tanah itu setiap tahun harganya naik terus. Jadi tidak boleh dia untuk hal-hal yang berat itu langsung bisa diselesaikan satu hari, kan tidak bisa. Harus ada planning yang panjang, ada waktu yang harus dibutuhkan yang panjang, ya, sehingga kemudian dia di masa tuanya masih bisa mengurus dirinya, ada pembantunya, ada yang ngurus semuanya, ya kan? Ada alat-alat kesehatan atau mungkin ada asuransi dan sebagainya. Ya itu kaitannya dengan kehidupan dunia. Ya. Kalau orang begini, wah untuk apa ini, yang penting saya banyak bersolawat nanti Allah beri rezeki. Tapi kalau dia tidak punya keterampilan, tidak punya semangat bekerja, ya saya kira itu tidak seperti itu kan. Ya. Nah kemudian wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah aku akan mati besok. Jadi
satu sisi kita bekerja keras, bekerja cerdas, profesional, tapi di sisi yang lain boleh jadi besok sudah nggak ada kita ini, sudah mati kita ini. Sehingga dalam bekerja mencari dunia seolah-olah hidup selamanya itu dia harus menyeleksi ini pekerjaan halal, ini yang saya ambil, ini haram, ini saya jauhi, saya tinggalkan, karena boleh jadi saya besok mati. Sehingga dia dalam bergaul itu baik, tidak menzalimi orang, ya, dalam bekerja mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal, ya, tidak sembarangan, tidak hanya saving nabung untuk masa depan yang panjang, sementara boleh jadi dia mati besok. Jadi untuk apa kalau demikian? Mati dalam su'ul khotimah. Nah, kita berharap kita ini meninggal dalam husnul khotimah, sehingga setiap hari kita bekerja, memohon, berharap kepada Allah, karena boleh jadi besok kita sudah nggak melihat matahari terbit, ya kan? Besok sudah tidak sholat lagi, malah disolati. Nah, sehingga ketika dia bekerja keras pun dia masih ingat Allah, berpikir, mengingat sholat, mengaji, teruslah begitu. Itu saya kira yang dimaksud. Bekerjalah engkau untuk duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun lagi. Memang ada dalam Al-Quran itu. Ada ya. Nah, dia ya wadduatukum ayu ammar. Jadi dia ingin hidup alfasanah 1000 tahun. Itu karena kerakusannya terhadap dunia. Maka diingatkan dengan berbuatlah untuk akhiratmu, ibadahlah, sedekahlah, itu mengajilah, tolabul ilmilah, silaturahim, seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi ini kombinasi yang luar biasa. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jangan hanya mikir dunia terus, ya toh, sampai umur 60 sudah nggak kerja baru saya ternyata belum bisa baca Al-Fatihah, belum bisa sholat. Kan ada ya orang-orang yang seperti itu. Nah, dia asik dengan dunia, tidak memikirkan bahwa dunia itu akan dia tinggalkan dan dia akan masuk ke alam akhirat. Sementara bekalnya belum punya sama sekali. Sehingga dia kemudian bertobat di usia lanjut yang mana nikmat-nikmat Allah sudah banyak yang tidak dia miliki lagi, kesehatan sudah berkurang dan sebagainya. Nah, jangan seperti itu kan. Saya ketemu loh orang seperti itu, jadi dia berpikir tuh karir, tapi dia nggak memperhatikan anak-anaknya dididik seperti apa, nggak peduli. Yang penting saya karir sampai ke luar negeri, akhirnya dapat jabatan tinggi dan sebagainya. Di usia tuanya dia menyadari ternyata anak-anaknya tidak sesuai dengan harapan. Anak-anak yang hanya diberi uang gitu kan, uang, tapi tidak dididik dengan pendidikan agama Islam yang baik, akhirnya tidak seperti harapan orang tuanya. Di saat-saat dia harusnya mengisi kehidupan masa tuanya dengan penuh bahagia, akhirnya disibukkan dengan urusan anak-anak yang bermasalah. Ya. Jadi itu juga terjadi pada kehidupan banyak orang, ya kan? Namanya menyesal itu ya selalu di belakang. Maka boleh kejar dunia seolah-olah hidup selamanya, tapi juga jangan lupa keluargamu, sholat anak-anakmu dan sebagainya, karena itulah kehidupan akhirat yang menjadi investasi yang akan dia dapatkan terus-menerus. Seperti itu. Yang penting dari itu tadi kan mengaplikasikannya. Jadi saya ingat ceramahnya almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ, kan orang Betawi, jadi dengan gaya Betawinya, jangan sampai lo mau kerja keras, ngapain ya keras, besok juga mati. Nah, kira-kira ini bagaimana di dalam praksisnya mengaplikasikan kalimat yang tadi dikatakan apakah hadis apakah bukan itu, tapi baik kontennya supaya pas, kerja keras tetapi juga tidak lupa akhirat. Praksisnya gimana, Ustaz? Ya, saya kira apa yang disampaikan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu ya benar. Maksudnya dia mengingatkan jangan sampai ada orang mengatakan lu kerja keras
pasti juga akan mati. Untuk apa? Nah, padahal orang yang bekerja keras, dia menghidupi dirinya, keluarganya, tetangganya, bersedekah dari hasil bekerja kerasnya itu untuk mati, untuk sanggup mati kan. Lah kalau dia nggak bekerja keras, bagaimana matinya husnul khotimah? Maksud saya, kalau dia nggak bekerja keras, ya nggak bekerja keras itu ya sholat ya enggak. Nah, sholat kan perlu kerja keras, ya kan. Bangun malam, bangun subuh kan butuh semangat, butuh jihad begitu kan. Apalagi subuh, hujan gitu kan. Nah, jadi akhirat itu atau bahasa yang lain mati itu tidak boleh asal seperti mati begitu. Ketika orang mati, maka yang dibawa adalah amalnya, dan amal yang dibawa yaitu amal soleh yang dibawa itu hasil dari dia bekerja keras, ya kan. Semakin dia bekerja keras tentu dengan jalan yang halal, semakin banyak yang dia sedekahkan, semakin banyak amal solehnya, itu semakin banyak pertolongannya kepada masyarakat, manfaatnya kepada mereka, apakah itu berupa ilmunya atau hartanya, maka itulah yang akan dibawa mati. Bayangkan kalau ada orang itu leha-leha, malas-malas, bahkan dia itu tidak mau bekerja, hanya minta-minta belas kasihan orang. Lalu matinya seperti apa? Ya kan, boleh jadi dia mati untuk bayar apa namanya, gali kubur aja dibantu orang ya. Lah ya kalau seperti ini ya memang sama-sama mati, tapi kualitas matinya beda kan. Yang bekerja keras terus terhormat, banyak orang yang apa ya namanya mendapat manfaat dari orang ini. Oh dia mati itu banyak orang rasa kehilangan, mengingat jasa baiknya. Sementara yang ngapain kerja keras lu, paling juga mati. Ini orang juga ini siapa mati ini kan gitu tak. Mungkin dia mati di jalan ya, di jalan lagi tidur di emperan toko ya, karena tidak mau bekerja keras. Saya mengandalkan bantuan orang. Cara yang paling gampang ya mengemis. Maka mengemis itu sebenarnya perbuatan yang sangat dilarang Islam itu. Ketika orang itu diberi sarana ya untuk mendapatkan rezeki berupa tenaga, akal, kesehatan, masih muda kok sudah jadi peminta-minta dengan alasan mendapatkan uang dengan cara yang gampang. Nah ini kan tidak kerja keras. Begitu Pak. Oke, baik Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan tadi hadis Ustadz ya. Hadis tadi dhaif ya. Yang sangat inspiratif karena kita seimbang di dalam kehidupan ini antara beribadah untuk akhirat dan bekerja untuk dunia. Karena bekerja untuk dunia pun juga akhirnya juga untuk ibadah, bisa untuk sedekah dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.